Halo hipster, kembali lagi sama gue di tahun 2024. Jadi tahun 2023 tuh cukup roller coaster. Ya banyak pelajaran, banyak hal ya yang akhirnya gue pelajarin. Dan selamat menyambut tahun baru teman-teman di tahun 2024. Semoga apa yang lagi memang kita jalanin, apa yang lagi kita rencanakan, apa yang mungkin teman-teman lagi usahakan, semoga semua sukses berjalan lancar. Amin. Dan di sesi ini gue bakal menjawab kemarin gue sempat open question di YouTube community, tapi kayaknya nggak ada yang komen. Jadi lumayan dapat banyak di Instagram, gue bikin story dan gue minta teman-teman untuk yang mau nanya silakan nanya. Jadi yang gue akan buka itu setiap minggu, so keep inform. Jadi silakan follow Instagram gue dan semoga ntar teman-teman bisa coba drop the questions di sana gitu terkait tentang UI UX ataupun tentang dunia product design. Jadi kita mulai dari pertanyaan pertama dari Kak Aisyah MH. Roadmap buat jadi UI UX designer bang. Oke, jadi mungkin biar mengklarifikasi banyak stigma teman-teman yang mungkin yang lihat ya. Kalau di luar itu UX designer itu udah digantikan banyak ya penamaannya menjadi product designer. Jadi mungkin yang lebih yang akan lebih fit untuk gue jelasin itu si product designernya. Nah, si product designer ini sendiri itu roadmap-nya tuh sebenarnya simple ya. Jadi kayak pengenalan dulu tentang apa itu UI UX, apa itu UI, apa itu UX gitu ya, apa itu produk digital atau apa itu produk gitu kan. Lalu kalian belajar tentang itu tuh. Jadi roadmap-nya adalah kenalin dulu dunia di internet, kenali dulu dunia digital, kenali dulu UI dan UX. Udah sesimpel itu aja gitu ya. Mau riset sendiri, belajar sendiri silakan. Nanti kalau udah silakan setelah itu belajar tentang design thinking gitu ya. Jadi framework atau metode ya framework lah untuk kita bisa bisa meriset sampai kita akhirnya bisa memprototype gitu ya. Jadi design thinking tuh ada banyak, tapi yang paling simple tuh ya ambil aja yang punya Google gitu kan, atau yang paling umum yaitu empathize, divine, terus ideate, prototype dan testing. Jadi itu simpelnya 5 tuh. Setelah design thinking belajar apa lagi? Mungkin setelah itu belajar tentang tools gitu ya, karena gue sendiri pun punya prinsip ya kayak masak lah. Kalau kalian nggak bisa pakai pisau, mau kalian punya konsep makanan sebagus apapun, ya kalian nggak akan bisa masaknya gitu. Cuttingnya tuh jelek gitu kan. Cara pakai pisaunya tuh atau enggak lama biasanya. Sama kayak kita ngedesain. Kalau kita nggak belajar tentang tools, yang jadi masalah itu adalah kita lama. Kerjanya lama banget. Yang kedua, hasil kerjanya jadi nggak maksimal. Idenya tadinya apa, hasilnya jadi apa gitu. Jadi gue saranin kalian belajar tools. Tools apa nih untuk desain ya bisa Figma. Tapi ya paling enak sih kalian belajar Figma gitu. Terus tools buat riset gitu ya. Terus metode riset kalian pelajarin itu gitu ya. Nah ntar kalau udah pelajarin toolsnya, mungkin ini bisa paralel. Kalian bisa belajar atau langsung coba untuk mempraktekkan yang namanya tuh user research. Dari gampangnya ada 3 hal nih. User research plan, terus conducting user research atau ngelakuin user researchnya, abis itu bikin report. Seminim-minimnya kalau kalian udah bisa itu, kalian udah bisa mencari sebuah problem gitu ya, atau bisa mencari memframing sebuah masalah gitu. Setelah user research apalagi? Setelah itu bisa belajar tentang interaction atau mungkin fokus di user interface gitu ya. User interface-nya bisa fokus di mana nih? Misalkan bermain di warna, coba untuk latihan banyak. Sebenarnya UI itu bisa keasah saat kita banyak referensi, banyak melakukan dan ya banyak melakukan desain lah gitu. Setiap hari gue misalnya menyarankan 3 setiap hari.
Baru setelah itu apa? Setelah itu pikirin tentang bisnis. Ini yang mungkin menurut gue jarang orang mau tahu gitu ya. Tapi pelajari tentang bisnisnya, pelajari tentang kondisi yang ada di market sekarang, pelajari tentang ada apa aja sih produk-produk digital itu gitu. Secara bisnisnya gimana sih gitu kan. Sesimpel kalian belajar tentang BMC, mungkin Golden Circle atau Lean Canvas, ya BMC lah minimal ya. Gitu. Jadi kalian bisa tahu oh ternyata strategi gini ya. Jadi saat kita bikin produk, kita bisa menyesuaikan bisnis goalnya selain bisa menyesuaikan dengan user needs-nya. Gitu. Itu roadmap ya, cukup panjang tapi semoga membantu menjawab. Oke, tapi ada roadmap lain, mungkin ada tambah-tambahan lain. Kalau misalkan ada inputan dari teman-teman yang udah terjun menjadi product designer atau UX designer, silahkan ya komen di comment section below. Oke, lanjut. Ada dari Rizky Ramdhani. Fitur atau framework UI UX andalan lu yang ngebuat setiap project lo ada isinya apa bang? Wah, jujur ya, gue mungkin di tahun pertama itu gue banyak banget mencoba berbagai macam framework. Dari Double Diamond, gue coba editasi lagi, salah. Edit Protest gitu ya, Empathy Divine, ya tadi sampai prototype. Terus gue coba OOUX, gue coba banyak hal. Tapi yang bisa gue sampaikan itu adalah framework yang paling fit untuk gue itu ada di gue ambil dari beberapa yang udah pernah gue riset ya, yang pernah gue lakuin, yang pernah gue coba. Itu tuh gue ambil dari Double Diamond yang menerapkan object oriented user experience kalau memang ternyata sangat tidak clear di bagian information architecture gitu ya. Tapi kalau itunya sudah clear dan konteksnya bikin MVP untuk mempercepat untuk rapid research and development itu gue fokus di Double Diamond gitu, dan itu jauh lebih cepat. Kenapa? Karena tidak terlalu terbatas untuk metode researchnya, tapi cukup berkembang gitu untuk bisa menerapkan banyak hal gitu sih. Jadi menurut gue framework yang masih gue pakai itu sampai sekarang Double Diamond. Oke, gitu. Next dari MHD NASR, Muhammad Nasar gitu ya. Bang Dika tutor semua jenis prototype buat frame dong bang, kayak boolean, link dan lain-lain. Oke, semua jenis prototype buat frame dong. Oke, mungkin gua akan bikin tutorial sendiri ya, karena ini cukup kompleks. Tapi ada satu tutorial mau gua up di bulan Januari ini tentang prototyping. Jadi keep watching aja, nanti bakal gua up. Thank you. Lanjut dari Kak Riani Simanjuntak. Soal memahami brief dong bang gitu. Oke, saat kita mendapatkan brief, ini gue dapat konteks itu briefnya klien ya. Kalau kita dapat brief dari klien, yang bisa kita coba framing pertama itu adalah ya coba kita pakai design thinking yang paling gampang. Misal kita pakai tadi tuh empathize, define gitu ya, idea, prototype, testing. Ya udah kita ketahui dulu masalah dia tuh apa. Kenapa dia pengen dibuatkan produk digital. Nah, atau mungkin dibuatkan sebuah website atau mungkin aplikasi. Kalau udah hal apa yang mau dicapai gitu ya. Kalau tadi kenapa berarti problem yang mereka rasakan. Terus hal apa yang mau dicapai itu artinya apa sih yang mau dikejar, apa sih bentuk ideal yang mereka mau coba mau coba jalani untuk sampai di situ gitu, untuk sampai di bentuk ideal tersebut. Seperti apa sih bentuk idealnya? Misalkan nih problem perusahaan A, dia stok barangnya tidak pernah terdata, akhirnya menyebabkan cost-nya itu tidak terlihat, jadi dia tidak bisa monitoring. Nah, bentuk ideal yang mereka mau adalah cost tuh bisa di tracking, bisa dilihat, bisa di forecast malah segala macam. Mungkin dari bentuk quantity bisa di convert menjadi rupiah gitu segala macam. Nah udah, dari sebenarnya sesimpel itu aja kita udah coba bisa ideate gitu. Kalau nggak mau pakai cara yang rumit ya, tapi dalam framework yang sama. Jadi sesimpel itu, ntar ya udah kalian coba ideate. Kalau masih belum clear, tanyain lagi aja, coba gali lagi gitu. Yang digali apa? Yang digali sama bentuk idealnya apa, problemnya apa gitu. Nah nanti kita yang propose. Kalau misalnya mereka nggak bisa nih itu, nggak bisa nih itu gitu, ya udah. Nanti kita coba balikin lagi ke konteksnya. Kalau nggak bisa, tapi nanti ini nggak bisa terdeliver loh bentuk ideal yang kalian mau gitu. Seperti itu. Jadi cara memahami brief itu sebenarnya tahu problem,
dan tahu apa namanya ideal form dari idenya, problemnya si customer ini atau klien ini apa gitu ya. Gitu mungkin Kak Riani Simanjuntak. Lanjut ada Kak Abdul Rahim S. Mas, proses handover desain ke developer yang baik dan benar gimana Mas? Sepengalaman gua kayak kalau gue di kantor itu, jujur ya, gue di kantor tuh tidak pernah bermasalah sama sekali. Malah gua sangat berteman baik dengan para developer, terutama lead-leadnya. Kenapa? Karena kita mengawali tim ini tuh hanya dengan 2 developer dan satu PM gitu, yang itu menjabat ya, itu ngerangkap juga jadi product designer juga, which mean tuh gue. Dan ya kita sering discuss segala macam ya. Mereka tahu concernnya UX, mereka juga gue juga tahu concernnya mereka dari sisi teknologi gitu. Nah, proses handover itu biasanya saat gue handoff ke pengerjaan gue itu, gue pastikan kita bicara hal paling simpel dulu ya. Gue pastikan jangan sampai file Figma-nya itu berat banget waktu mereka buka. Jadi gue pastikan file Figma itu seringan mungkin bisa dibuka sama mereka. Kalau misalnya mereka ada isu, ya ini agak nge-lag Kak gitu. Oh ya udah, beberapa asetnya atau beberapa screen-nya akan gue pindahin yang memang sudah mereka slicing. Tapi yang belum, ya gue tetap gue taruh di sana gitu. Nah terus gue susun berdasarkan user flow-nya atau mungkin user story-nya gitu ya. Jadi mereka sesuai dengan backlog yang mereka kerjakan atau mungkin sesuai dengan user flow yang memang sudah kita sediakan. Jadi mereka nggak bingung nanti. Atau mau lebih enak lagi sitemap, nanti kita kondisi-kondisiin. Ya misalkan nih saat nanti terjadi ingin menghapus, nanti kalau dia yes buka pop up apa atau muncul modal apa atau bottom sheet apa, ntar kalau yang ini muncul apa gitu. Jadi menyesuaikan itu bisa gitu ya. Tapi intinya kita jabarin. Apakah harus ada komponen segala macam? Enggak juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas naming perlu. Jadi pastiin namingnya oke. Sesimpel bukan naming di komponen atau di mana. Kalau mungkin bisa sampai situ ya bagus. Tapi effortnya tuh gede banget. Karena kadang kita desainer ya udah kita bikin aja. Tapi di sisi lain yang penting naming dari frame-nya tuh udah sesuai. Coba distandarisasi aja gitu. Kalau memang bikin untuk handoff ke developer. Gitu mungkin Kak Abdul Rahim. Terus Kak UI Ulfa, Mas buat porto tapi bingung ambil case study karena nggak punya klien Kak. Jadi pengennya biar bisa langsung menyimpulkan insight dari hasil interview gitu di case study. Oke. Gini ya, portofolio itu nggak harus punya klien. Nggak harus kita juga ya pekerjaan profesional ya. Kalau emang nggak ada gimana? Ya bisa-bisa aja. Kalian tinggal coba untuk melakukan riset beneran gitu ya. Dari problem yang memang ada beneran. Dari mana tuh? Sebenarnya dari produk-produk yang sudah established sekarang ya bisa aja kalian coba research, kalian coba gali gitu ya. Yang penting risetnya dilakukan beneran gitu ya. Nah jadi nanti wawancara bisa kalian wawancara beneran, insight-nya bisa insight beneran. Menurutku itu udah coba case study, itu udah cukup menjelaskan sebuah case study gitu. Nggak harus kalian dibayar untuk itu, get paid tuh nggak harus gitu ya. Ya kita tahu lah di level junior itu nggak mungkin langsung kayak segitunya. Jadi pasti kita sebagai recruiter user, kita pasti ngelihat lah level ini itu di level yang mana gitu. Jadi it's okay. Kayak kemarin gue ke kampus Merdeka, gue review CV mereka, portofolio mereka. Ya di level junior ya gue liatnya ya sampai mana aja gitu, nggak harus yang outstanding banget. Tapi kalau sampai ada, buat gue ya itu kayak menggali berlian. Karena sejauh kayak gue setiap ada rekrutmen kampus Merdeka buat magang aja, dari ratusan orang ya paling cuman di bawah 10 orang yang portofolionya itu memang lengkap dan dijelasin gitu. Which mean ya gue nggak berekspektasi apa-apa, tapi yang penting kalaupun ada nggak harus berbayar atau klien yang profesional, yang penting ada riset beneran, itu aja. Nah gue tau dari mana beneran atau enggak, ya pasti semua make sense. Dari propose solutionnya, problem yang di define itu pasti make sense gitu. Dan penyampaiannya bagus, itu aja, storytellingnya oke. Gitu mungkin Kak UI Ulfa. Lanjut ke NBMA. As a student yang mau belajar UX from the scratch, is there any roadmap of studying? Oh tadi gue udah bahas roadmapnya, terutama buat yang student. Coba pelajarin tentang ya dunia digital, dunia internet. Means kalian pasti udah tahu
pun kalau kalian student ya kalian student dengan di generasi kalian ya Gen Z ya lebih aware dengan itu gitu kan. Sisanya paling penting itu adalah menerapkan design thinking di setiap apapun yang lagi kalian kerjain. Kalian kerja kelompok, kalian mau coba bikin portofolio, research, silahkan pelajari design thinking. Design thinking frameworknya banyak, coba cari-cari dan gali-gali gitu ya. Gitu, terus setelah itu belajar apa? Belajar tools yang tadi gue bilang, ini gue ulang lagi nih. Belajar tools, Figma atau apapun itu, Quan UX, Maze segala macam. Kalian pelajarin, kalian coba biasain sering-sering pakai. Terus baru belajar tentang research, ya kan, researchnya gimana. Coba kalian cari tahu research yang memang bisa dipakai gitu. Habis itu belajar tentang lebih deep lagi tentang UI-nya, cari case study, coba bikin gitu ya. Jadi jangan berlama-lama untuk membaca dan belajar kalau nggak ada prakteknya. Sayang banget waktunya gitu. So itu roadmap-nya. Sisanya ya ikuti perkembangan zaman. Kita nggak ada yang tahu nanti gimana kan gitu. Kayak InVision per hari ini video ini tayang itu udah nggak ada, udah mau di shutdown. InVision ya means dulu gue sempat ngerasain pakai itu dan itu prototype terbaik ya pada saat itu sebelum Figma ada. Pun waktu ada Figma juga InVision masih dibilang cukup terbaik gitu, smart animate-nya bagus banget. Tapi sekarang udah nggak bertahan. Jadi ikuti perkembangan teknologinya. Kalau nggak kalian akan kelindes zaman. Gitu. Terus tadi Kak Moshe Zen, nah, ini anak magang gue nih, Moshe. Halo Moshe. Tips bikin portofolio yang bagus Kak Dika, especially porto UX researcher Kak. Hehehe. Oke, 1, jangan fokus ke UX researcher doang. Oke. Lu itu bisa jadi product designer. Jadi pelajari untuk menjadi product designer. Menjadi product designer seperti apa? Ya kayak kemarin lu magang kemarin jadi UX researcher. Lu awal mungkin belajar research banyak, tapi setelah itu gue lempar lu untuk belajar tentang design ops ya kan, mengelola desain sistem. Terus sama ngedesain, karena gue ngeliat lu harus banyak jam terbangnya untuk kalau orang masak tuh harus banyak motong bawang ya, lu harus banyak pakai Figma, lu harus banyak ngedesain karena riset lu udah cukup gitu. Kemarin users kita udah banyak, jadi menurut gue coba lu untuk pelajarin nggak cuman UX-nya doang, tapi lu bisa jadi product designer. Terus bikin portofolio gimana? Ini gue jelasin agak panjang. Lo bisa nonton di channel yang bikin portofolio pakai Framer, ada playlistnya di gue jelasin itu panjang lebar, cukup jelas gitu ya. Tapi intinya adalah storytelling, oke? Jadi gue sendiri sebagai recruiter user, gue akan suka dengan storytelling yang sangat bagus gitu ya. Nanti coba lo ikutin, gue bakal ada beberapa konten lagi tentang review portofolio, jadi stay tune aja. Tapi thank you Moshe, sukses. Lalu lanjut ada tab aja. Buat portofolio untuk tujuan lamar kerja lebih diprioritasin buat yang kayak gimana sih? Oke, buat lamar kerja ya, bukan buat magang gini. Kalau buat lamar kerja jelas pengalaman. Gue sangat nyaman dan sangat tenang kalau gue bisa ngerekrut orang yang punya pengalaman. Terus junior nggak bisa dong? Bisa, junior bisa. Tapi setidaknya dia punya pengalaman magang. Gitu, means itu pengalaman juga, even lu nggak dibayar atau mungkin lu dibayar underpaid atau mungkin yang jangan berharap dibayar namanya juga magang ya. Ya udah gitu, lu ada pengalaman gitu. Atau pengalaman kecil apapun yang memang related gitu. Misalkan nih lu research gitu kan, ya udah lu pernah melakukan interview gitu. Sesimpel itu aja gitu. Jadi tujuan untuk tujuan lamar kerja jelas gue akan kembali lagi ke pengalaman kualitasnya akan terlihat di portofolio. Jadi memang untuk mereview banyak apa ya sebutannya, banyak orang tuh gue butuh makan waktu yang cukup lama. Kenapa? Karena gue ngeliat portofolio mereka satu persatu gitu mungkin yang dilihat itu yang diprioritaskan tuh adalah yang memang portofolionya storytellingnya bagus, terus ya punya eager untuk berkembang gitu ya, kelihatan dia mau berkembang segala macam. Dan kalau misalkan memang udah di tahap interview ya gue jelas bisa melihat gitu kan, karena kalau udah sampai situ gue bisa aja kasih whiteboarding test, gue bisa kasih mereka use case yang take home test gitu ya, tergantung dari situasionalnya yang gimana gitu. Tuh, kayak whiteboarding test cukup memberikan gue gambaran sih, kayak oh nih orang ternyata bisa ini dan itu gitu.
Lanjut dari Kak Afda LRDH. Range gaji di Bandung UI designer berapa bang? Hanya. Oke, UI designer Bandung ya. Jadi ada research dari para desainer Indonesia, UX designer Indonesia ya, terutama salah satunya dari Booking.com itu bikin riset tuh tentang salary. Lu bisa cek, tapi yang entry level di bawah setahun aja tuh startnya bisa start dari 1,5 juta. Sampai mana up-nya? Max-nya itu ada di 9 jutaan. Mediannya mungkin di sekitar 4,5 juta. Means itu masih UMR kalau di Jakarta. Ya masih UMR kan, turun lah. UMR tipis lah gitu kan kalau di Jakarta. Terus kalau di Bandung gue nggak tahu jujur. Gue sendiri melihat bervariatif gitu ya. Tergantung dari pengalaman, tergantung dari pengalaman lu, tergantung dari kemampuan lu, tergantung dari company lu juga. Jadi beda company beda regulasi jelas. Tapi lu bisa cek di Twitter itu udah ada pembahasan tentang itu gitu ya. Pembahasan tentang riset tentang UI UX designer yang ada di Indonesia gitu. Dan itu cukup valuable dan itu baru di akhir dimulai di bulan Oktober 2023 kalau nggak salah, dan baru di summarize-nya ke beberapa di bulan Januari awal gitu, pertengahan. Jadi masih panas banget nih setelah video ini ditayang gitu. Lu bisa coba cari. Jadi I can tell karena di gua sendiri cukup konfidensial dan ada fakta integritas untuk menjelaskan itu. So untuk gua sendiri ya, so it's really confidential. Tapi itu yang bisa gue jelasin. Thank you. Lalu dari Kak Intan Damayanti, gimana biar nggak kaget waktu kerja sebagai UI UX? Soalnya katanya nggak semua yang kita pelajari masuk di kerjaan. Thanks. Oke, pertanyaannya sangat-sangat bagus. Biar nggak kaget gimana sih caranya? Oke, pertama itu saat kita baru pertama kali onboarding, gue sendiri pun sangat suka anggota tim yang memang saat gue interview pun tipikalnya rata-rata sama lah. Dia tuh yang inisiatifnya cukup tinggi gitu. Jadi mereka langsung bisa nanya ke gue kayak, Kak, kira-kira activity kita dalam seminggu tuh ada apa aja sih gitu, udah ada planningnya belum ya kan. Dia mencoba untuk keep up the pace lah sama gue dengan tim ya. Jadi gue suka dengan inisiatif itu gitu. Atau mungkin kayak ada objektif apa nih di Q1 yang mungkin mau dikejar, atau mungkin apa kita bisa discuss further gitu untuk jelasin misalkan nih tools apa aja yang bisa dipakai segala macam. Jadi kita kenalin dulu environment kerjanya ya kan, workflow kerjanya seperti apa, baru kita bisa put the idea di sana ataupun initiate something gitu di sana. Jadi seperti itu. Awalnya memang non technical dulu pasti. Nah, kalau statementnya adalah soalnya nggak semuanya ada yang kita pelajari di kerjaan, jelas tidak. Nggak semuanya gitu. Jadi gue bisa bilang paling cuman 40%-an lah yang kita pelajarin gitu ya. Tergantung tempat kerja lu kayak gimana. Jadi biar nggak kaget ya, sebenarnya caranya pahamin dulu workflow-nya gimana, environment-nya gimana, terus apa yang mau dikejar. Baru jangan lupa kalian biasain pemanasan setiap pagi gitu. Asik kayak olahraga aja. Tapi kalau gue jelas tiap pagi itu biasanya gue coba untuk baca artikel, ya spend 30 menit cukup kok. Atau mungkin coba untuk bikin satu screen design gitu, it's okay. Coba untuk trigger the idea gitu sih. Mungkin semoga membantu terjawab. Terus lanjut dari Kak Firda AKH, mau tanya soal implementasi UCD dong. UCD ini apa nih? User Centered Design ya? Implementasinya. Oke, ini juga cukup kompleks pembahasannya. Karena kalau mau dibahas lebih detail banget gitu, ini akan agak teknikal. Jadi kayaknya akan menarik gue masukin ke satu konten sendiri gitu ya. Jadi keep watching ya Kak Firda, nanti akan aku jelasin implementasi user centered design. Mantap. Oke, lanjut dari Kak Fadila Ihsan. Apakah nama UI UX di company akan digantikan ke depannya? Gimana caranya sustain di role tersebut? Menarik. Jadi gini, penamaan UI UX di company itu mungkin yang gue lihat sekarang ya,
Sebenarnya nggak semua perusahaan, terutama perusahaan besar gitu yang gede gitu ya, belum tentu dia ada role UI UX gitu ya, satu. Yang kedua, belum tentu juga namanya tuh, kalaupun ada, namanya tuh UI UX gitu kan. Ada yang namanya product designer, ada yang namanya UX designer, ada yang namanya user interface, segala beda-beda gitu ya. Tapi kalau kalian mau mau sustain di role, let's say product designer gitu, saran gue adalah pelajari tentang bisnis, karena mau dimanapun bisnis tuh akan bahasanya sama gitu, bahasanya sama, revenue ya revenue, terus conversion ya conversion, key result, objektif ya tetap objektif gitu kan, terus kayak cost ya tetap cost gitu. Jadi semuanya punya bahasa yang sama kurang lebih ya kan, tinggal yang jadi as usual-nya tuh apa gitu. Jadi yang jadi as usual-nya tuh apa? Beda-beda. Jadi gue kembali lagi ke kalian ya, itu punya hal yang beda-beda lagi sebenarnya. Tapi yang pasti belajarin bisnis. Jadi cara sustainnya itu adalah ya stay di bisnis. Keep an eye di bisnis. Coba pelajari bisnis lebih dalam, detail lagi gitu. Itu sih. Sisanya karena technical, kayak UX-nya, UI-nya itu technical banget. Perkembangan zaman, ada metode baru, ada cara baru, ada tren baru, ya kan. Jadi beda-beda gitu. Jadi pelajarin bisnisnya. Oke, karena di level senior atau level lead itu pasti akan berkutatnya di situ, di bisnis gitu. Jadi kalau nggak fokus ke situ ya nggak akan bisa bertahan. Dan yang kedua, gue lupa. Yang kedua adalah how to manage people. Itu juga penting karena pada akhirnya maturity sebuah sebuah company, UX maturity-nya tuh ada dan bisa dinaikkan saat mereka punya trainer atau lead yang bisa nge-cultivate orang baru atau menghasilkan orang-orang baru gitu. Menghasilkan UX lead yang baru atau mungkin ya senior yang baru. Seperti itu. Jadi sebisa mungkin belajar tentang how to manage people dan how to teach gitu ya, how to deliver your value, how to banyak. Jadi belajar komunikasi, belajar gimana caranya ngajarin orang gitu ya, mendidik orang, gimana caranya membuild tim gitu, terus ya manage people kurang lebih gitu ya. Itu sih cara sustainnya. Next ada Kak, fair design. Seberapa penting desain sistem dalam membuat UI UX, dan apakah sebelum membuat UI design itu kita wajib membangun dulu DS sampai final? Nah, ini hal yang menurut gue keliru, bahwa desain sistem itu harus dibuat setiap saat kita mau bikin project atau mau jalin produk. Tidak. Kenapa? Karena desain sistem itu sangat time consuming, sangat effortnya gede, ya kan? Dan itu desain sistem itu adalah sebuah produk, basically. Ada sebuah produk juga. Saat dia bisa dipakai, saat dia bisa dikonsum, ya kan, oleh tim segala macam, dia bisa ada update-nya, ya dia sebuah produk. Jadi treat dia sebagai produk. Kalau misalkan di treat sebagai produk, artinya harus ada orang yang menjaga itu. Harus ada orang yang ngeriset, ngebantu dia ngembangin itu gitu kan. Dan itu kalau cuma satu orang pun capek, ya. Jadi desain sistem itu penting untuk konsistensi, untuk bisa mempercepat gitu. Tapi dalam konteks sebuah produk yang besar, dan dia tuh butuh kecepatan iterasi yang sangat cepat gitu ya. Jadi bikin desain sistem akan lebih worth it. Tapi kalau timnya ada juga yang ngelola. Nah, kalau misalkan baru ideation produknya, baru coba bikin MVP ya, minimum viable product, terus dia habis itu bikin desain sistem, menurutku itu keliru gitu. Jadi mendingan bikin UI kitnya aja, kayak yaudah buttonnya ada button, ada input, ada apa segala macam, udah di dokumentasi simple aja, atau malah dibikin sticker sheet itu kayak masih di dalam page yang sama, kalau di Figma ya page yang sama tapi dia di dalam section yang berbeda gitu. Itu isinya komponen-komponen gitu. Ya udah di taruh situ aja, nggak usah diperumit gitu. Jadi UI desain sistem itu penting somehow kalau misalkan
produknya udah mulai kompleks dan mencacah kompleksitas itu juga butuh waktu dan time consuming. Tapi jelas itu nanti akan konsistensinya akan bagus gitu. Tapi kalau belum punya, masih MVP, produknya masih ya MVP, apalagi yang modelnya tuh agency base ya, yang ada apa sebutannya, yang project base lah gitu, dia punya klien segala macam. Dibikinin desain sistem tuh kayak mereka pun kalau dikasih juga nggak akan bisa, atau mungkin susah ngelolanya. Orang desain riset segala macam mereka butuh kita untuk kita kerjain, gimana mereka ngelola desain sistem gitu, akan ribet lagi. Ya sediain aja UI kitnya gitu. Means kalau ntar ada vendor lain yang mau ngerjain ke mereka, atau agensi lain atau software house yang lain, ya bisa dilanjutin dengan oke gitu, handovernya smooth kayak gitu. Jadi penting, tapi tidak setiap kita bikin UI design bikin desain sistem yang enggak gitu. Malah kalau gue sendiri tuh sekarang gue lagi bikin desain sebuah UI kit sama desain sistem itu gue bedain. Yang UI kitnya ya udah simple banget, tapi yang desain sistem ini ya kalian bisa pakai, kalian bisa customize white label sesuai dengan produk apa yang mau kalian pakai. Jadi dengan adanya desain sistem juga yang udah reusable, headless gitu kan, artinya dia bisa ditempel warna apapun, brand apapun, bentuk apapun gitu, terus mau diedit segala macam lebih mudah, ya itu akan jauh lebih cepat gitu. Tapi kalau ntar masuk ke produk, maksudnya kalian berada di sebuah startup yang punya produk, itu pasti jauh desain sistemnya jauh lebih spesifik gitu ya. Jadi penting tapi tidak penting. Penting tapi enggak untuk di awal gitu. Gitu, mungkin itu aja dari pertanyaan-pertanyaan yang gue dapat dari Instagram. Jadi thank you buat teman-teman yang udah nanya, yang udah contribute. Jadi gue bikin konten ini tuh adalah bentuk gue mencoba untuk menjawab gitu. Kadang gue nge-live di TikTok, tapi kadang pertanyaan-pertanyaannya susah untuk gue jawab karena mungkin terlalu singkat segala macam. Kalau yang ini gue bisa jawab sekaligus langsung, teman-teman juga bisa tanya. Gue bikin kontennya juga jadi lebih sering gitu ya buat kalian juga. Dan ya mungkin di tahun ini akan ada banyak hal baru, dan semoga kalian juga bisa banyak belajar dari konten-konten gue. Dan next kita mau bahas apa, silakan komen di kolom komentar, karena gue butuh kalian untuk gue bisa ngasih sesuatu ke kalian. Oke, so see you in another video. Bye bye hipster.